Shalom, Bapak Ibu dan saudara. Semoga kasih dan kesetiaan Tuhan menyertai kita semua. Saudara, kita akan kembali meneruskan untuk membahas tentang komunikasi yang efektif dan tips berkomunikasi yang berkualitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo akan mendampingi untuk RHI Renungan hari ini. Saudara, komunikasi begitu penting dalam kehidupan keluarga, dalam masyarakat, bahkan di tempat kerja, karena kita adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan keluarga itu malah amat sangat penting. Sebab kalau tidak, maka meskipun pada mulanya menyala-nyala cinta kasih dan niat yang baik, tapi kalau komunikasi tidak dijaga, itu lambat atau cepat pasti akan membuat masalah. Maka pada periode ini beberapa kali saya akan terus mengajak kita untuk mempelajari tentang komunikasi. Meskipun kemarin sudah saya jelaskan ada 4 yang harus dicermati dalam keluarga masa kini. Selain komunikasi, yaitu bagaimana kita membuat quality time, ekspektasi, dan finansial. Itu 4 poin. Kita masih akan terus membahas tentang komunikasi yang efektif. Ada banyak ayat di dalam Alkitab, saudara, yang menjelaskan dan menjadi refleksi tentang bagaimana kita berkomunikasi. Kemarin kita sudah membahas tentang Efesus 4 ayat 25-29, Efesus pasal 4. Sekarang kita akan banyak melihat dari kitab ayat lain, termasuk Perjanjian Lama. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau mengajak khusus untuk memperhatikan kesaksian dari kitab Amsal pasal 15, utamanya ayat 1 dan 4. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 4 ya, keseluruhan. Amsal pasal 15. Dikatakan begini: jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saudara, perhatikan ayat 1 dan 4. Amsal 15 ayat 1 dan 4. Dikatakan begini: jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, Amsal 15 menarik. Kenapa? Karena menyebut beberapa kali tentang jawaban, tentang perkataan, tentang lidah. Ayat 1 dan 4 utamanya. Memang diakui atau tidak, toh kenyataannya komunikasi itu melalui kata-kata. Ada juga sih komunikasi nonverbal. Ada simbol, ada sikap, ya. Tapi yang utama pasti verbal.
komunikasi. Dan Amsal 15 memberikan catatan penting bahwa komunikasi verbal yang di sini disebut perkataan, lalu lidah, kemudian mulut, kemudian lidah lembut, itu memberikan penegasan tentang cara komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif menurut Amsal adalah jawaban yang lemah lembut. Berarti ketika mendengar, kita tidak hanya kritis tapi juga memperhitungkan orang yang bicara, kita mempedulikan, kemudian kita memberi jawaban. Jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Poin pertama dari Amsal 15 adalah sikap untuk berkomunikasi, yaitu sikap mendengar, sikap menyampaikan pendapat, dan sikap memilih sikap dengan perkataan yang tepat, bukan dengan perkataan yang pedas. Itu poin pertama. Poin kedua dikatakan pada ayat yang kedua, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Artinya, orang yang berkomunikasi dengan baik dengan orang lain itu adalah orang yang mampu untuk melakukan hal yang baik. Disebut di sini dengan istilah bijak. Bijak. Tentu tahu seorang dosen yang bergelar profesor, doktor, tahu bagaimana ketika dia membimbing mahasiswa S2. Tahu ketika dia harus ceramah secara akademis. Dan tahu ketika dia berhadapan dengan sopir dan asisten di rumah tangga yang rata-rata mungkin ya SMP atau SMA. Tentu berbeda. Nah, itu orang bijak. Orang bijak itu mampu memberikan jawaban dengan komunikasi sesuai dengan orang yang diajak komunikasi. Orang bijak tidak diukur dari aku kan gelarku begini, enggak, tapi mampu dia. Mampu berbincang dengan mahasiswanya yang S2 berbeda dengan berbincang yang sopirnya atau dengan asisten rumah tangga yang pendidikannya tidak tinggi. Itu ayat 1, sudah. Menarik sekali. Sedangkan yang kedua adalah ada di ayat yang ketiga, yaitu mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Dengan kata lain, saudara, sebetulnya komunikasi itu tidak hanya saya dengan yang saya ajak berbincang, komunikasi itu. Komunikasi juga dilihat ada Tuhan yang tidak kita tahu, tapi dia mengawasi dan ada. Jadi gampangnya poin kedua yang menarik adalah cobalah berkomunikasi karena selain aku dengan kamu, ada juga Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, kalau ada Tuhan, pasti kita juga bikin sesuatu yang baik. Gitu. Kalau saya berbincang dengan istri, berbeda. Kami berdua berbeda dengan ketika ada mertua misalnya. Berbeda dengan ada juga orang lain yang kami sangat hargai, misalnya pendeta senior kami misalnya. Kan berbeda. Nah, ini Tuhan, lebih dari itu. Nah, kalau ada Tuhan berarti ya komunikasi pada poin kedua ini harus diupayakan yang paling baik. Yang terbaik. Maka poin kedua, lakukan yang terbaik. Sedangkan yang ketiga, saudara, itu ditulis di ayat 4. Ayat 4 mengatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Perhatikan, di sini ada satu tentang lidah lembut, lidah curang. Lalu yang kedua adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan.
Lalu yang ketiga, melukai hati. Saudara tahu, pohon kehidupan itu tidak seperti pohon ini. Pohon kehidupan ya ya pohon yang bertumbuh, yang selalu ada, dan itu bersumber dari dalam hati. Karena dari hati kita akan tahu kenapa ada orang yang meninggal dan yang layak itu banyak sekali meskipun masa pandemi gitu, dengan protokoler kesehatan. Ya karena orang itu punya pohon kehidupan yang baik. Itu. Dia menolong orang lain. Tidak dilihat dari dia punya agama apa, karena dia cara beragamanya bagus. Dia berdialog, dia beramal, dia berbuat baik kepada semua orang, tidak hanya kepada yang agamanya sama. Dia lebih baik dari kebanyakan orang. Dia menolong tanpa pamrih. Dan ketika dia meninggal, semua orang datang. Yang segereja datang, yang di luar gereja datang, yang bukan Kristen datang juga. Dan mereka melepaskan dengan cinta. Kenapa? Karena pohon kehidupannya baik. Dan itu terwujud antara lain adalah dengan kehidupannya yang tidak melukai hati. Bahkan ketika ditanya, kami merasa sangat kehilangan, katanya. Itu, saudara. Jadi kalau 3 hal ini kita lakukan, bagaimana kita mengelola komunikasi dengan perkataan verbal, ya, komunikasi verbal. Bagaimana kita sadar ada Tuhan yang menyertai kita, dan bagaimana kita membuat pohon kehidupan yang bagus, tidak hanya buat keluarga tapi juga yang sekitar kita, juga masyarakat umum, maka itu akan menjadi berkat. Itu komunikasi yang efektif. Itulah sebabnya, saudara, kemarin saya bahas di Efesus 4 ayat 29 kan, masih ingat ya? Dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan tentu dari lidah ya. Membangun itu ya pohon kehidupan kan. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya ulangi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar untuk melakukan komunikasi yang efektif, seperti yang kemarin diungkap berdasarkan Efesus 4:29, dan saat ini yang terungkap berdasarkan Amsal 15. Kalau itu dilakukan, maka itu menjadi wujud nyata dari kehidupan kita orang beriman. Saudara tahu, orang yang beriman adalah orang yang mempengaruhi orang lain untuk baik, yang membuat masyarakat menjadi sejahtera, yang membuat negara ini makin diberkati. Orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, bukan yang menghasut untuk yang negatif, bukan yang kata-kata kotor dia keluarkan. Enggak, tapi perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membangun, perkataan yang baik. Itu ciri orang yang beriman. Dan hari ini kita belajar dari Amsal 15 tentang hal ini, melengkapi kemarin dari Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 29. Setiap manusia berbeda. Agama boleh sama, partainya boleh sama, hobinya boleh sama, ya. Tapi setiap orang berbeda, bahkan si kembar pun berbeda. Oleh sebab itu, komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, mutlak diperlukan dan harus kita latih. Dengan demikian, komunikasi yang efektif, yang baik akan membangun hidup kita, membangun keluarga kita, membangun komunitas kita, membangun masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara ini. Sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi, dan kiranya Roh Kudus menyertai dan memberkati saya
Dan saudara-saudara semua, mari kita belajar tentang komunikasi yang baik. Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini ternyata kami kurang mampu menjalin komunikasi yang baik, yang efektif. Bahkan tak jarang komunikasi yang kami bangun jelek. Agama ada di KTP, iman ada di dalam hati yang harus diwujudkan dalam perilaku kehidupan. Semoga kami mampu melakukan itu sehingga kami tidak hanya menjadi orang beragama, tapi orang yang beriman kepada Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menata komunikasi lebih baik lagi. Dan ampunilah kesalahan dan dosa cacat celah kami. Semoga kami diberi waktu oleh-Mu untuk mengembangkan komunikasi sejalan dengan pohon kehidupan yang bertumbuh dalam hidup kami ini. Roh Kudus, tolonglah, mampukanlah kami untuk hidup lebih baik lagi, terutama dalam berkomunikasi. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.